Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ikan cana terpopuler saat ini. Ikan cana merupakan ikan gabus hias yang memiliki bentuk kepala menyerupai ular. Jenis ikan gabus ini merupakan ikan yang tengah digemari untuk dipelihara. Berbeda dengan ikan gabus yang umumnya dikonsumsi. Ikan gabus hias ini memiliki corak tubuh yang unik sehingga banyak diminati oleh pecinta ikan hias. Namun, ikan cana memiliki sifat yang mirip dengan ikan cupang, yaitu menyerang ikan lain yang memasuki wilayahnya. Oleh sebab itu, kebanyakan orang akan memelihara saat ikan cana ini hanya dalam satu akuarium saja. Ikan cana yang terpopuler pertama adalah cana barca. Ikan cana barca merupakan jenis ikan cana yang paling populer di kalangan pecinta ikan, khususnya pencinta ikan hias, karena keunikan dari warnanya. Ikan ini memiliki warna tubuh abu-abu terang dengan motif totol yang berwarna hitam. Karakteristik yang menarik dari ikan ini adalah terletak pada sirip punggung yang berbentuk melebar ke atas. Ukuran ikan ini juga bisa mencapai sekitar 90 cm. Bentuknya yang cantik membuat cana barca dijual dengan harga fantastis mencapai puluhan juta rupiah. Asal muasal ikan cana barca adalah fosilnya berasal dari 50 juta tahun yang lalu, menunjukkan asal ikan cana ini berasal dari Himalaya Selatan, di wilayah pegunungan yang membentang dari India hingga Pakistan Timur. Dari 15 juta tahun yang lalu dan seterusnya, hewan ini telah menyebar melalui zona iklim intertropis yang meluas ke sebagian Eropa, Afrika, dan sebagian besar Asia. Ikan cana barca menjadi spesies besar yang tumbuh pada 80-90 cm dan endemik di India Utara, tepatnya di Sungai Brahmaputra. Habitat ikan cana barca terdiri dari ekosistem mikro dengan hutan hujan tropis dan angin muson yang kuat. Selama musim dingin, sungai sebagian besar mengering dan suhu turun. Di musim panas, daerah ini dibanjiri oleh air dan hujan salju yang mencair dari Himalaya. Ikan cana barca bersembunyi selama periode musim dingin di liang dengan kedalaman maksimal 1 meter. Biasanya, satu liang menampung spesimen soliter atau pasangan. Ikan ini adalah salah satu jenis ikan hias yang banyak digandrungi para penggemar ikan hias. Namun, harga ikan cana barca sangatlah mahal. Ikan cana jenis lainnya adalah ikan cana auranti. Cana auranti merupakan spesies berukuran sedang dan berwarna-warni. Ikan endemik di Sungai Brahmaputra, timur laut India, tepatnya berasal dari wilayah Assam. Ikan gabus ini harus mampu menahan penurunan suhu musiman di bawah tingkat tropis. Pasalnya, suhu air turun drastis di musim dingin yang kering dan akan meningkat saat tropis di musim panas. Dituliskan dalam laman India Biodiversity, spesies cana auranti mempunyai 45-47 jari sirip punggung, 25-30 jari sirip dubur, 51-54 sisik gurat sisi, dan 8-12 sisik pipi. Bagian atas tubuh berwarna coklat tua sampai hitam dengan 7 atau 8 bercak besar berwarna jingga tidak beraturan. Cana auranti mempunyai 5 pita hitam vertikal lebar yang jelas dan sirip dada dengan bercak hitam di dasarnya. Cana auranti ini tidak toleran dengan terhadap spesies sejenisnya, tapi ikan cana ini bisa hidup bersama dengan spesies lain seperti C. andrao dan C. bleheri dalam ekosistem mikro tidak
bersahabat. Iklimnya terdiri dari hutan tropis dan monsun kuat. Betina Channa auranti tampaknya memiliki lebih sedikit bintik-bintik pada tubuh dan bentuk kepala lebih bulat. Betina cenderung tumbuh lebih lambat dibandingkan jantan. Channa auranti bisa dipelihara sendiri atau berpasangan. Untuk membentuk pasangan, sekelompok spesimen muda bisa ditempatkan dalam satu wadah sampai pasangan terbentuk. Saat pasangan telah terbentuk, semua ikan lainnya harus dipisahkan karena bisa saja pasangan tersebut membunuh ikan-ikan lainnya. Pasangan Channa auranti akan memiliki hubungan dekat dalam waktu yang cukup lama. Kendati begitu, terdapat laporan bahwa ikan ini bisa saja mengalami agresi mendadak setelah kawin atau dikarenakan perubahan lingkungan, yang seringkali berakhir dengan kematian salah satu dari pasangannya. Ikan Channa auranti cocok dipelihara dalam akuarium yang memiliki pencahayaan redup, dengan area tanah yang rapat, tempat berenang terbuka dan banyak tempat berteduh. Dikarenakan sifat alamiahnya untuk melarikan diri, maka diperlukan penutup akuarium. Namun, karena ikan Channa ini butuh udara untuk bernafas, maka tetap beri celah antara permukaan air dengan penutupnya. Untuk suhu air, di musim panas maksimum 24-25 derajat Celcius, sedangkan di musim dingin, variasi subtropis membutuhkan suhu hingga 16-18 derajat Celcius. Di musim dingin, ikan gabus ini membutuhkan lebih sedikit makanan dan tingkat air lebih rendah. Periode dingin diperlukan untuk kesehatan Channa auranti, dikarenakan mempertahankan suhu tinggi sering menimbulkan infeksi bakteri yang mematikan. Jenis ikan Channa yang ketiga adalah Channa marulioides. Di Indonesia, Channa ini tersebar di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera. Ikan Channa marulioides sendiri menjadi ikan dengan penjualan yang sangat tinggi, di mana ikan ini memiliki ciri khas dari bar atau motif garis pada tubuhnya yang berbeda-beda, bunga, serta ikan ini memiliki beberapa warna berbeda dari asal sungai itu sendiri. Jenis ikan Channa yang satu ini memiliki ciri-ciri berupa motif totol bulat pada sebagian tubuhnya. Corak tersebut berwarna orange sehingga membuat mata bagi pencinta ikan sangat dimanjakan. Hingga sering juga dilakukan kontes untuk keindahan Channa marulioides ini. Harga ikan ini sangatlah bervariasi, yakni antara puluhan ribu bahkan hingga jutaan rupiah tergantung pada ukurannya. Ukuran ikan Channa jenis ini mampu mencapai 65 cm sehingga diperlukan akuarium atau tempat penangkaran yang luas. Ikan Channa marulioides ini berasal dari Thailand Selatan, Malaysia, dan Indonesia, termasuk Kepulauan Sunda Besar. Lalu, yang perlu kamu ketahui bahwa jenis lokalitas ikan ini adalah Sambas, Kalimantan bagian barat Indonesia. Channa marulioides ini adalah salah satu ikan predator yang cukup ditakuti. Jangan sampai kamu tertipu akan keindahan dan keelokan tubuh maupun coraknya saja ya. Karena pada kenyataannya, Channa ini senang sekali memangsa ikan amfibi hingga serangga darat. Cara berburunya pun bukan kaleng-kaleng, benar-benar agresif dan gesit. Bahkan kita sebagai manusia yang hanya penonton bisa kaget dengan suara yang dibuatnya. Ikan dengan corak bunga teratai ini ternyata senang sekali dengan lingkungan seperti sungai yang luas dan tentu banyak vegetasi di dalamnya. Vegetasi inilah yang sangat bermanfaat untuknya, mulai dari menyemar untuk berburu atau sekedar berlindung dari ancaman berbahaya. Itulah kenapa ketika kamu memelihara ikan Channa ini, sebaiknya gunakan tanaman-tanaman air, baik itu yang asli maupun yang plastik, sesuaikan dengan kemampuanmu. Kalau memang hanya memungkinkan yang plastik, ya pakai saja yang plastik. Untuk karakteristik ikan yang merupakan asli Kalimantan ini, biasanya cenderung diam di permukaan air
dan dekat-dekat dengan vegetasi yang mengambang. Kalau kamu menemukannya di sungai, bisa terlihat jelas bahwa cana ini akan tampak dari atas. Kalau kamu memeliharanya di akuarium, ikan ini tentu bakal suka bertengger di bagian atas alias permukaan air. Ikan cana yang keempat adalah jenis Bleheri. Ikan cana Bleheri memiliki warna tubuh yang mirip dengan corak pelangi. Warna dari cana Bleheri ini ketika dewasa memiliki warna dasar yang kecoklatan, diiringi dengan sisi dan sirip biru, ditutupi dengan bintik-bintik merah jingga cerah, serta memiliki warna ekor berwarna-warni yang menawan. Cana Bleheri termasuk golongan cana kerdil. Cana ini hanya mampu tumbuh sekitar 17 cm. Habitat cana ini terletak di negara India di perairan Sungai Brahmaputra. Ikan cana yang memiliki warna menarik ini termasuk dalam jenis ikan yang cukup aktif berenang. Harganya tidak terlalu mahal, hanya sekitar ratusan ribu rupiah saja. Habitat asli cana Bleheri ini di lembah Sungai Brahmaputra, wilayah Assam dan Arunachal Pradesh di negara bagian India. Daerah tersebut memiliki 4 musim, yakninya musim semi, musim hujan, dingin, dan panas. Terbentuk kondisi alam dengan 4 musim tersebut menjadikan ikan cana Bleheri ini sangat pandai beradaptasi. Ikan ini mampu bertahan hidup dengan suhu antara 0 derajat hingga 38 derajat Celcius dan kuat berpuasa dengan waktu yang lama. Ikan ini mengalami fase perubahan pada warna tubuhnya. Saat remaja, tubuh ikan berwarna kuning dan ketika beranjak dewasa, warna tubuhnya berubah menjadi coklat. Jenis ikan cana yang kelima adalah cana Micropeltes. Cana Micropeltes termasuk ke dalam salah satu jenis ikan cana yang populer hingga saat ini. Jenis ikan ini memiliki ukuran yang cukup besar, karena dapat mencapai ukuran 1,5 meter. Karakteristik ikan cana Micropeltes ini adalah berwarna tubuh yang menyerupai loreng harimau, dengan ujung sirip agak kemerahan, dibanderol mulai dari harga ratusan hingga puluhan juta rupiah. Ikan cana Micropeltes merupakan salah satu jenis ikan cana lokaliti Indonesia yang keberadaan terbesar di Sumatera bagian Tenggara, Kalimantan Barat, Jawa, dan Bangka Belitung. Tidak seperti nama depannya, mikro yang berarti kecil, ternyata ikan cana bisa tumbuh besar. Bahkan di habitat alaminya, ukuran ikan cana Micropeltes ini bisa mencapai 1 hingga 1,5 meter dengan berat 20 kg. Sebuah ukuran yang cukup fantastis bukan untuk kategori seekor ikan cana. Ikan cana ini diakui merupakan jenis yang paling besar di antara marga cana dan mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi di perairan air tawar. Di beberapa daerah menyebut ikan cana Micropeltes ini dengan nama toman. Spesies ini sering dijumpai di wilayah perairan Sungai Musi. Cana Micropeltes sangat nyaman di perairan yang memiliki kedalaman air lebih dari 2 meter, dengan parameter suhu air 25 hingga 29 derajat Celcius, dengan pH-nya 5-6, dan tingkat oksigen terlarut 4,3 hingga 5,2. Karena ukuran cana yang cukup besar, maka untuk menangkap ikan ini di alam membutuhkan ukuran mata pancing 5 sampai dengan 8. Ikan cana Micropeltes ini banyak disukai para keepers karena tubuhnya yang mampu tumbuh besar. Hingga cana jenis ini juga mampu menampilkan tubuhnya yang perkasa dengan garis linea lateralis berwarna hitam di sepanjang tubuhnya. Ikan toman ini sama dengan cana lainnya, termasuk predator dan juga karnivora. Di habitat alaminya, ikan suka memangsa jenis kepras, kebarau, udang, dan jenis ikan kecil lainnya.
Ikan cana jenis yang terakhir adalah Bangkanensis. Cana Bangkanensis adalah salah satu ikan gabus asli dari Indonesia. Ikan ini paling banyak ditemukan di wilayah perairan Bangka. Persebaran cana ini sebenarnya cukup luas, tidak hanya di wilayah perairan Bangka saja. Cana ini juga dapat dijumpai di Sumatera, di Kalimantan, Malaysia, tepatnya di rawa-rawa sekitar Selangor. Di habitat alaminya, ikan cana Bangkanensis menghuni perairan tenang, berarus lambat, dan ber-pH rendah 2,8 hingga 3,8 dengan suhu air 26 sampai 30 derajat Celcius. Ikan ini sangat teritorial, agresif, dan sangat tidak ramah dengan teman selingkungannya. Untuk itu, sebaiknya cana ini disimpan secara fleksibel atau single tank. Akuarium sebaiknya disetting dengan ukuran yang luas. Dalam penyetingannya, seorang kiper harus mampu mengupayakan akuarium seperti kondisi alami habitat ikan cana ini. Dengan ruang akuarium yang luas, cana akan leluasa berenang serta dan memasukkan dekorasi lebih banyak seperti tanaman air, akar, atau batang kayu kering. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan untuk teman-teman lainnya. Jika teman-teman mempunyai informasi tambahan mengenai video ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe ke teman-teman lainnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. Dan jika teman-teman mempunyai rekomendasi untuk hewan yang akan kita bahas selanjutnya, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, subscribe, comment, and share agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbarunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.